0,76, 0,77 sampai 0,8 lah kalau di sini. Nah, di situ Anda lihat di mana eh, di gambar ini, di slide Anda ini, ya, tadi di bawah 0,8 atau 0,76 sebenarnya. Nah, ini hipo, kalau di sini ya hyper ya. Nah, struktur mikronya kan berbeda ketika Anda lihat di sini adalah ada kandungan ferrit plus perlit, ya, perlite. Nah, kalau yang hyper itu Anda lihat di sini perlit plus cementit ya, atau baja karbida. Di situ, sehingga kalau tadi Anda, Pak, apa bedanya hyper sama hipo? Ya, kandungan karbonnya di situ. Karbon kandungan karbonnya ya itu akan mempengaruhi struktur dan sifat yang terjadi ya. Kita bandingkan saja banyak hyper eutectoid ya, di atas 0,76 atau 0,8 lah kalau di sini. Pelit plus sementit ya bentuknya. Lah, kita bandingkan tadi laju pendinginannya, kita bandingkan holding time-nya meskipun pada temperatur yang sama, namanya kita ngomong 860 derajat. Tapi dari laju pendinginannya kita bedakan, nah, strukturnya pun akan berbeda. Apakah semakin cepat apa pendinginan itu pada hyperexoctoid itu akan mempengaruhi bentuk struktur mikronya, di mana kalau cepat itu akan terbentuk eh, butiran yang lebih halus, malahan kan gitu ya. Ah, atau semakin lambat itu akan malah kasar kan gitu. Seberapa kasar, ukurannya apakah berbeda atau sama, itu perlu dilakukan penelitiannya. Nah, itu salah satu topik itu tadi kita bahas ya. Mungkin itu ya. Tapi tujuan utama dari normalizing adalah memperhalus butiran ya, butiran dari proses sebelumnya rolling maupun forging ya, di mana di situ terbentuk struktur yang em, apa eh, searah ya, pipih searah seperti di sini ada Whitman Stephen ini dari proses forging maupun rolling. Sehingga eh, akan eh, kita normalising ya dengan proses normalising, tujuannya ya itu untuk meningkatkan keuletan, kemudian tidak rapuh dan sebagainya. Mungkin itu ya dari pembahasan normalising ya. Adakah ada pertanyaan lagi? Hmm, Nah, ini yang menghaluskan ya rekam butiran, mengembalikan zat logam pada kondisi normal sesuai struktur mikro yang terkandung di dalamnya ya. Seperti itu ya. Karena apa? Getas dan keras itu khususnya umpamanya di sini kita ngomong hasil pengelasan kan ada daerah heat affected zone atau daerah yang dipengaruhi oleh panas. Karena daerah yang dipengaruhi panas itu akan berbeda dengan base metal yang jauh dari titik panas. Nah, itu caranya apa untuk supaya tidak terjadi apa ya, perbedaan yang besar atau menghilangkan em, tegangan yang berlebih pada permukaan, yang dilakukan proses normalisasi dengan menyeragamkan butiran ya, kemudian menghilangkan struktur ya yang tadi panjang BP ya itu witness level dan saat. Mungkin itu cukup membantu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo, ada lagi yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, belum ada. Baik. Eh, Mungkin untuk selanjutnya,
saya lihat yang di Spada ya. Spada itu setelah kemarin analing sudah, normalizing sudah, kemudian coba kita bahas eh, ini spesial itu. Oke, untuk secara eh, sekilas ya, mumpung masih ada waktu, kita coba bahas eh, spesial treatment. Ini tuh kelas satunya kok nggak join ya? Hah? Udah join ya kelas satunya ya? Oke, coba kita bahas spesial heat treatment Hadir, atau Pak. oke perlakuan panas khusus ya, di mana definisinya adalah eh, dua proses yang dilakukan ya, seringkali ya saat pendinginan pada perlakuan panas ya, pada baja, komponen baja ya, itu terjadi perubahan dimensi ya, di mana utamanya menghasilkan residual stress atau tegangan sisa maupun distorsi. Nah, specialty treatment baik itu mass tempering, aus tempering sudah dikembangkan khususnya untuk me- meminimalkan terbentuknya tegangan sisa dan atau meningkatkan ketangguhan ya dari komponen baja yang diberi perlakuan panas. Anda lihat di sini adalah konvensional quenching ya, di mana quenching dan tempering. Quenching Anda lihat di sini ya, ini Martensite Star, ini finish ya, Martensite finish ya. Anda lihat di sini pada permukaan terjadi penurunan temperatur ya. Kita lihat temperatur dibandingkan dengan waktu. Ini temperaturnya tinggi, diturunkan secara cepat ya. Kemudian di ini masih berakhir loh, ini didinginkan kemudian di tempering ya, dinaikkan, di tempering. Untuk apa? Temper to the hardness, untuk mendapatkan kekerasan dingin kemudian diturunkan. Nah, kalau Anda ini konvensional ya. Hubungan antara quenching dan quenchingnya itu di sini Mas. Kalau kelihatan apa ya yang ini. Quenchingnya itu yang ini biru ini dua ini ya. Baik di permukaan maupun di center. Nah, ini quenching. Anda lihat waktunya kan dia drastis, berarti kan waktunya singkat toh. Dari temperatur tinggi diturunkan dengan singkat. Waktu yang singkat kemudian dinaikkan bertahap, kemudian di holding itu ditahan dengan waktu tertentu, temperatur tertentu, kemudian diturunkan atau didinginkan perlahan-lahan. Ini fasenya apa? Prosesnya adalah tempering ya. Lanjut. Adapun mark tempering adalah ya, perlakuan eh, peningkatan kekerasan ya dari austenite quenching ya di temperatur eh, diarahkan ya, atau dinaikkan temperaturnya di atas market sheet awal ya, atau market sheet mulai biasanya menggunakan apa satbat atau larutan garam di holding ya
di holding pada temperatur tertentu sehingga eh, eh, sehingga apa menghasilkan keseragaman ya. Dan ketika pendinginan udara pada MS Martenstadt ke temperatur ruangan menghasilkan Martenstadt. Jadi dipanaskan ya, kemudian diturunkan sampai temperatur ruangan, kemudian ditempering lagi, dinaikkan pada temperatur tempering, di holding, kemudian diturunkan perlahan-lahan menggunakan pendinginan udara sampai temperatur lingkungan atau room temperatur. Kita lihat di sini ya. Nah, ini diturunkan dan ditemper perlahan. Desain to reduce radiator. Jadi digunakan untuk menghilangkan tegangan sisa maupun eh, retak akibat perlakuan quenching ya. Mar tempering atau mar quenching ya itu merubah fase Martensit ke austenit ke Martensit ya dengan apa menahan waktu pada waktu tertentu ya. Kemudian dengan juga menginterupsi atau menghentikan sementara quenching ya, di mana pendinginan itu berhenti sementara pada titik di atas perubahan Martensit transformasi ya. Kemudian pendinginan dilanjutkan melewati daerah Martensit ya. Kemudian diikuti temperingnya ini. Ini. Ini kan interrupted ya, perlahan-lahan. Interrupted, kemudian dinaikkan lagi, diturunkan pelan-pelan. Mar tempering. Nah, nanti eh, yang dihasilkan strukturnya akan berbeda juga nanti. Kemudian ada austempering. Kalau martempering itu larinya ke martensit, kalau austempering itu proses ya menawarkan keuntungan ya melebihi eh, proses quenching konvensional dengan minyak atau pelumas ya dan temper ya. Ya, tempering metode ya heat treating spring and stamping that require the uppermost in distortion control. Jadi dia menawarkan ya daripada penggunaan eh, proses quenching menggunakan oli yaitu quenching konvensional ya dia eh, menawarkan atau meningkatkan apa austenisasinya dari eh, ini ya austenisasinya dari eh, yang harusnya quenching konvensional ya tapi dia eh, tidak menggunakan eh, media cooling oli ya contohnya seperti ini deh. Eh, kita ngomong kalau tempering itu temperatur dan media atau proses pendinginannya. Nah, Anda lihat di sini, quenching adalah bagian dari proses austenisasi, temperatur austenisasi yang secara langsung ya dimasukkan ke cairan garam pada temperatur antara 590 sampai 700 derajat Fahrenheit. Hold atau penahanan temperatur quenching disarankan ya waktunya yaitu waktu di mana perubahan austenit ke bainit ya dengan menggunakan apa air cool to room temperatur jadi menggunakan udara. Kalau kita ngomong quench ya quench itu menggunakan diturunkan menggunakan media pendingin oli
ya atau air. Kalau austemper itu menggunakan eh, pendinginan udara, ya. Nah, contohnya seperti ini, austemper itu pada permukaan ini di quenching, ya, quenching. Kemudian sebelum terjadi temperatur molten sheet, ya, dia ditahan dulu. Kemudian ini transisi, ya. Kemudian dari fase bainit diturunkan pelan-pelan, ya. Austemper menghasilkan struktur mikro bainit, ya, ya, bukan molten sheet. Keunggulannya austemper adalah distorsinya lebih rendah, uletannya lebih besar, eh, kemudian permukaannya bisa bersih, seragam, dan konsisten kekerasannya, ketangguhan, dan lebih tahan terhadap wear resistant atau keausan, ya, mempunyai impact yang lebih tinggi maupun kekuatan fatigue dan impact yang lebih tinggi, tahan terhadap hydrogen embrittlement atau eh, kerapuan kegetasan hidrogen, ya. Gitu. Lanjut, untuk proses tempering menggunakan bahan SAE 1050 sampai 1095, 4130, 4140, dengan ketebalan antara 0,8/1000 dengan sorry, eh, ketebalan bahannya itu 8/1000 inch maupun 15/1000 inch. Kekerasan yang diperlukan itu antara 38 sampai 52 hardness Rockwell C, ya. C di mana C ini pembebanannya 100 kilogram force. Gitu. Lanjut, untuk pembatasan austemper hanya dapat dilakukan pada transformasi perlite, ya. Where the transfer to perlite can be avoided, sorry, can apply to part where the transformation to perlite can be avoided. Jadi austempering ini dilakukan pada komponen-komponen, ya, untuk mencegah transformasi perlite, ya. Nah, maksudnya adalah bagian yang didinginkan secara cepat itu cukup untuk mengantisipasi terbentuknya perlit, ya. Eh, Bagian yang tipis dapat didinginkan lebih cepat daripada daerah yang lebih besar atau tebal atau bulky, ya. Kemudian perbandingan sifat mekanis yang dihasilkan dari astempering, quench, dan tempering, ya, itu akan menghasilkan mechanical properties yang berbeda-beda, ya. Ya, seperti itu. Anda lihat di sini ada new method direct from austenite, ya, dipanaskan 5 menit pada temperatur 90 derajat Celcius, kemudian di quenching ke dalam cairan, ya, sampai temperatur 305 derajat Celcius. Kemudian spesimen didiamkan di bak, ya, di apa tempat wadahnya tadi pendinginnya 15 menit, ya. Quench into water, jadi dimasukkan lagi ke eh, wadah eh, yang berisi air. Sedangkan quenching dan tempering metodenya itu dipanaskan 5 menit pada temperatur dari 790 derajat Celcius, kemudian di quench ke dalam minyak, ya, pada temperatur 21 derajat Celcius, kemudian di tempering dinaikkan pelan secara cepat, ya, eh, inlet alloy bed 30 menit, ya, atau 350 derajat, kemudian didinginkan menggunakan udara, sorry, dengan air, ya. Misalnya untuk mechanical properties itu ada
yang dihasilkan macam-macam ya untuk eh, proses ini ya, pas tempering maupun quenching ya, quenching dan tempering. Selanjutnya untuk perbandingan eh, ketangguhan impact pada suatu logam yang di house temper maupun di quenching maupun ditemper pada baja karbon sebagai prinsip kekerasan ya. Anda bandingkan di sini, kalau Anda lihat di sini adalah eh, ini ya, ini adalah quenching dan tempering, kemudian ini adalah house temper. Tentunya dengan unsur yang eh, sama ya. Nah, itu ya, itu. Ini thermomechanical treatment ya, proses pelakuan dengan mengkombinasi perubahan bentuk permanen ya dengan thermal processing atau proses panas atau pelakuan panas untuk menghasilkan struktur mikrostruktur ya, dan sifatnya itu lebih lebih baik ya, tidak tergantung dengan apa eh, perlakuan panas konvensional. Umumnya peningkatan kekuatan dengan meningkatkan keuletan dan atau ketangguhan adalah apa? Eh, Menggunakan seaslinya perlakuan termomekanikal. Itu termomekanikal, klasifikasi termomekanikal treatment atau klasifikasi perlakuan termomekanis ya. Nah, ini proses-prosesnya ya, deformasi yang dibutuhkan sebelum perubahan astomisasi ya, seterusnya ya. Anda nanti bisa baca aja sendiri. Untuk klasifikasi thermomechanical treatment ada ini klasifikasi Soviet ya, ada SHT, standard treatment, dan seterusnya. Ini skematik time temperature deformasi ya. Sorry, saya ketiduran. Ada pertanyaan? Nah, ini kalau Anda lihat di sini ada eh, perbedaan dari holding time maupun eh, proses pendinginannya ya. Hmm, time temperature deformation ya. Anda baca-baca aja. Kemudian mungkin itu untuk integrity kalau kita lanjutkan besok ya. Adakah pertanyaan? Halo? Belum ada, Halo? Pak. Kalau belum ada kita cukupkan sekian. Tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan.